kemarin di Sen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaifa halukum ayat talabah, hal antum bi khairin? Alhamdulillah bi khairin insyaallah. Baik talabah, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik, hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, dan takwa kepadanya. Dan juga pada kesempatan berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis. Kemudian selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, la Nabiya ba'dah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, ayah talabah. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran hadis yang ke-12, yaitu tentang hadis meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-11, yaitu tentang meninggalkan hal-hal yang meragukan kepada hal-hal yang tidak meragukan. Baik, kita langsung ke materi. Silakan antum buka halaman 21 ya. Membuka halaman 21. Nah. Baik. Ustaz bacakan redaksi hadisnya. Al-hadis tsani asyar. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Berulang lagi ya. Min, di antara, husni, baiknya Islam, keislaman, al-mar'i, seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan, ma, apa-apa, la, tidak, yang tidak, yakni bermanfaat baginya. Jadi di antara tanda baiknya keislaman seseorang, yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Rawahu Tirmizi. Itu diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian berikutnya lughatul hadis. Bahasa hadis. Sini ada kalimat. Al-kalimah maksudnya di sini adalah kata. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kalimah itu kata atau kata. Atau kata-kata ya, al-kalimah. Kalau bahasa Arabnya kalimat itu jumlah. Ini kalimat ini maksudnya kata. Itu kata-kata yang terdapat di dalam hadis ini. Nah, baik. Kata-kata yang pertama, min husni islamil mar'i. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang. Maksudnya, ya ini maksudnya ya, maknahan itu maksudnya, artinya maksudnya. Yaitu min tamami, di antara sempurna imanihi, keimanan seseorang. Nah, jadi gitu ya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, maksudnya adalah di antara sempurnanya keimanan seseorang.
Kemudian kata-kata yang berikutnya, ma la yahum, ma la ya'nihi, yaitu apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maksudnya ma la yahumuhu, apa-apa yang tidak yang tidak penting baginya. Yahumuhu, tidak penting baginya. Kayak maksudnya. Ayamtum, paham ya insyaallah. Bisa lanjutkan ke faidah-faidah hadis. Nah, ini kita pahamin. Ini fawaid mustanbatatun minal hadis asani asyar. Itu faidah-faidah yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-12 ini. Ada 3 ya di sini disebutkan di buku ini. Yang pertama nih, lihat di sini ada 1. Al-Islamu yatafawutu bi qadrin ma ya'khudul abdu minal mahasin. Ya, al-Islamu, Islam, itu agama Islam, yatafawutu, mempunyai tingkatan-tingkatan, bi qadri, sesuai atau tergantung, ma ya'khuzul abdu, apa-apa yang dilakukan seorang hamba, minal mahasin, dari kebaikan. Jadi maksudnya agama Islam itu mempunyai tingkatan-tingkatan kebaikan maksudnya. Itu tergantung apa yang dilakukan seorang hamba. Contoh misalnya sholat seorang laki-laki di rumah, ya, tentu lebih afdol, ya, ketimbang dia sholat di masjid. Maksudnya gini, sholat seorang laki-laki di masjid berjamaah itu lebih besar pahalanya dibandingkan seorang laki-laki yang sholatnya di rumah, gitu ya. Salah satu contoh. Atau misalnya orang yang berinfak 1.000, nah, dibandingkan orang yang berinfak yang 1 juta misalnya. Nah, tentu ini orang yang berinfak 1 juta ini lebih baik, lebih besar pahalanya. Nah, maksudnya ini salah satu contoh. Nah, Islam mempunyai tingkat-tingkat kebaikan, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Paham ya maksudnya? Kemudian yang kedua, al-Islamu al-insigalu bima la ya'nihi, sibuk bima dengan apa-apa, la yakni yang tidak bermanfaat, alamatun ala anna, jadi tanda, ala anna bahwasanya Islam al-abdi, keislaman seorang, laisa bizakal hasan, tidak baik. Maksudnya adalah insigol, sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat adalah tanda bahwasanya keislaman seorang hamba itu tidak baik. Ya, jadi sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat itu berarti tanda keislaman seorang hamba itu tidak baik. Ya, misalnya begadang, ya, ngobrol dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian melakukan hal-hal yang sia-sia, merumpi, misalnya gibah, dan lain-lainnya, hal-hal yang tidak bermanfaat, berbohong, ya, misalnya. Banyak contoh-contoh yang lain, ya. Ini hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu berarti keislaman seorang itu tidak baik atau tidak sempurna, ya. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu yang terakhir. Al-hadisu dalilun ala hissi anil ibtiadi safasifi al-umuri. Nah, al-hadis, hadis ini bukti ala hissi, yani anjuran, anil ibtiad, menjauhi,
An ibtiadi menjauhi dari an safasimil umur, dari perkara-perkara yang sia-sia. Jadi hadis ini menganjurkan untuk menjauhi perkara yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Banyak ya perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Contoh yang bisa kita kenal yaitu melakukan suatu kebid'ahan, beribadah yang tanpa ada dasarnya dari Nabi, dari Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini perbuatan sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya. Nah, ini termasuk salah satu contoh perbuatan yang sia-sia. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Baik, kita langsung ke kaidah-kaidah hadis. Jadi, di hadis ini ada dua kaidah yang bisa kita ambil, yang bisa disebut atau yang disebutkan di hadis ini. Ada dua kaidah. Yang pertama, qaidah fil hayah. Jadi kaidah dalam hidup. Apa itu kaidah dalam hidup? Nah, ini dia disebutkan. Idrakul fadail, idraku fadaili, jadi mendapatkan keutamaan-keutamaan yakun tarki, bisa yaitu dengan meninggalkan ditarkin malayakni, yaitu apa-apa yang tidak bermanfaat min masyagil, dari kesibukan. Jadi mendapatkan suatu keutamaan itu bisa dilakukan dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Ini kaidah dalam hidup. Ya, kaidah dalam hidup. Dan kaidah yang kedua adalah qaidatun fisillati ma'allahi azza wa jalla. Atau jalla wa ala ya. Salah. Afwan. Qaidatun fisillati ma'allahi jalla wa ala. Nah, jadi kaidah ya, dalam menyambung hubungan kepada Allah azza wa jalla. Apa itu? Yaitu sebutkan di sini. Nah, biqadrin insigol qalbika. Nah, tergantung sibuknya hatimu bil khaliq, dengan sang pencipta. Nah, itu ya. Jadi maksudnya adalah hubungan kita dengan Allah itu tergantung kesibukan hati kita dengan Allah, sang pencipta ya, khaliq, sang pencipta. Kemudian yakunu insigoluk makhluk, dan kesibukanmu bisa tidak bermanfaat ketika kau sibuk dengan makhluk, dengan ciptaan Allah. Jadi kesibukan kita bisa tidak bermanfaat ketika kita sibuk dengan makhluk. Artinya sibuk dengan manusia, sibuk dengan selain Allah. Nah, ini bisa tidak bermanfaat ya kesibukan tersebut. Tergantung niatnya. Tip Wallahu a'lam bishawab, ya, semoga bermanfaat ini pelajaran ini. Tapi sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingin menyimpulkan bahwasanya pelajaran kita kali ini adalah pelajaran tentang hadis yang ke-12, membahas tentang tanda-tanda atau di antara baiknya keislaman seorang, yaitu ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui hadis ini, mari jika kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mari kita tinggalkan. Karena ketika kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, itu berarti tanda keimanan kita masih belum sempurna, masih belum baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.